Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang manusia-manusia yang tertipu. Saya tidak ingin tertipu. Nasihat ini saya tujukan buat khusus pribadi saya. Semoga walaupun ini pribadi saya, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan rekaman video ini. Menurut Abdullah bin Mas'ud, yang pertama yaitu betapa banyak manusia yang ditipu melalui kesenangan yang diberikan kepadanya. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, dan kita boleh menikmati hasil dari jerih payah kita tersebut. Tidak mungkin kita cuma bekerja terus tanpa kita menikmati hasilnya. Orang bekerja kan juga butuh istirahat, orang bekerja juga butuh refreshing. Cuma bagaimana caranya kita menikmati kenikmatan itu tadi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya di dalam menikmati kenikmatan yang ada atau anggaplah kelebihan harta tadi itu, kita tidak menyalahi aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai kita di dalam menikmati harta benda kita itu, kita justru melakukan perbuatan maksiat. Ya misalkan judi, bermabukan, atau hubungan yang tidak pada tempatnya yang dilarang oleh agama dan lain sebagainya. Ya, harta kita yang kita dapat dari hasil bekerja dan berusaha tadi, itu marilah kita gunakan pada jalan yang benar, pada tempat yang benar. Kalau kita masih mempunyai kelebihan harta, mari kita bantu saudara kita, mungkin saudara kandung kita, kakak, adik, atau saudara sepupu kita yang masih membutuhkan pertolongan, masih membutuhkan bantuan kita. Kita sisihkan sebagian untuk fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Kita gunakan juga untuk beramal jariah, pembangunan musola, perbaikan masjid, atau untuk membantu anak-anak yang mau ke pesantren dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai di dalam menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah tadi, kita lupa akan diri kita. Jangan sampai kita lupa sholat 5 waktu. Jangan sampai kita melupakan zikir kepada Allah. Jangan sampai kita tidak sempat membaca Al-Quran atau amalan-amalan sunnah lain sebagainya. Jadi mari kita jangan sampai ditipu oleh kesenangan. Ya, cuma dunia sesaat yang kita nikmati, tapi nanti penderitaan yang lama yang akan kita jalani. Kemudian yang kedua, betapa banyak manusia yang dicoba melalui pujian orang lain. Ya, jadi pujian wajar kadang kita menerima pujian dari orang lain, karena manusia memang senang dipuji, manusia ingin dihargai. Tapi jangan sampai pujian tersebut itu justru menjatuhkan kita. Ingat kata orang, pujian itu menjatuhkan. Nah, kita jadikan pujian ini sebagai motivasi, semangat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dulunya rajin beribadah, rajin membantu, kemudian kita dipuji, ya jangan sampai kita berubah niat. Wah, Bapak hebat dengan harta Bapak masih mau menolong, masih mau berinfak ke masjid dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita berubah niat. Oh iya ya, jadi kita akhirnya jadi riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut oleh orang lain sebagai orang yang suka membantu. Jadi itu jangan sampai. Karena betapa banyak manusia yang dicoba. Cobaan ini juga berupa harta benda,
kelebihan dan kekurangan dan sebagainya. Pujian, cobaan itu juga berupa kadang kita dipuji, kadang kita dicaci, dihina dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita goyah untuk tetap ingat Allah. Ya. Jadi itu jangan sampai kita jatuh oleh pujian orang lain, jangan sampai kita tumbang oleh hinaan orang lain. Kita anggap itu pujian-pujian tersebut sebagai motivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin memperbanyak amal ibadah kepada Allah, untuk semakin mau bersemangat menolong sesama yang membutuhkan. Kalau bisa kita dalam beramal atau membantu yang perlu kita bantu, itu jangan diketahui oleh orang lain. Ya, lebih utama seperti itu. Kemudian yang ketiga, betapa banyak orang yang terpedaya karena perlindungan padanya. Ya, betapa banyak orang yang terpedaya. Karena zaman sekarang hati manusia itu cenderung kepada dunia. Cenderung kepada dunia dan melupakan akhirat. Ya karena mungkin sudah zamannya. Ya sekarang kan akhirat boleh dikatakan nomor sekian. Yang penting yang ada di depan, yang ada sekarang kita nikmati. Urusan besok mah urusan nanti. Sekarang kita berfoya-foya dulu, sekarang kita berhura-hura dulu, urusan nanti mah nanti, urusan ibadah mah nanti, mumpung masih muda dan lain sebagainya. Ingat, umur maut itu tidak mengingat usia, tidak mengingat jenis kelamin. Waktu dipanggil, waktunya mati, ya kita akan mati. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Jangan sampai kita meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan lupa kepada Allah. Ya, jadi mari kita ingatkan, jangan sampai kita terpedaya. Boleh kita menikmati dunia ini, tapi kita jangan melupakan akhirat. Kalau bisa kita jalankan keduanya. Kita menikmati kesenangan dunia, dan kita juga menikmati atau menjalani jalan menuju akhirat atau kenikmatan menuju akhirat. Contohnya jalan menikmati kesenangan dunia, mungkin kita pergi rekreasi atau menikmati keindahan alam, pantai dan sebagainya, atau kita pergi jalan-jalan dan sebagainya, itu boleh aja. Tapi jangan kita lupakan untuk bakal kita di akhirat nanti. Karena kenikmatan di dalam berzikir itu ada, kenikmatan di dalam sholat itu ada, kenikmatan di dalam membaca Al-Quran itu juga ada, kenikmatan di dalam puasa-puasa sunnah itu juga ada. Jadi kalau bisa kita seimbangkan kenikmatan lahiriah dan kenikmatan secara batiniah. Ya, jadi itu semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tertipu. Jadi boleh kita menikmati hasil jeripayah kita, hasil usaha kita, tapi tetap kita ingat mau kemana kita nanti akhir-akhirnya. Oh, kita aja pergi ditanya kok mau kemana atau dari mana, apa yang kamu lakukan. Nah nanti setelah kita mati pun itu akan ditanya. Dari mana harta benda kamu dapatkan, harta-harta kamu gunakan untuk apa. Jadi akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita mendapatkan nilai min. Ya. Jadi kalau bisa kita nilainya plus. Dalam artian kita dengan harta benda kita gunakan untuk amal ibadah kita, amal jariah dan sebagainya. Dengan harta benda kita bantu pembangunan dan sebagainya, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Kemudian dengan fisik kita, dengan raga kita bisa memperbanyak zikir pada Allah, sholat sunnah dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Jadi mari kita nikmati kehidupan di dunia ini dengan tidak melupakan nanti kenikmatan atau kehidupan di akhirat nantinya. Jadi ini untuk mengingatkan diri saya pribadi, semoga bermanfaat juga bagi siapapun yang mendengarkan video ini. Ya karena saya masih dalam belajar, ya harap maklum. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.